lagi di channel Tinsa. Di video kali ini kita kembali belajar tentang mikrotik MTCNA preparation ya teman-teman. Nah, di sini kita ke bab yang ke-10 yaitu routing. Di sini untuk materinya yang pertama itu pengenalan routing, konsep klasifikasi routing, 2 pengenalan routing tabel dan routing flex, 3 routing statik, pendahuluan static routing, lalu routing static routing 2 router, pendahuluan, lalu static routing 2 router lab, static routing 3 router pendahuluan, lalu static routing 3 router lab, lalu static routing 4 router pendahuluan, static routing 4 router lab. Selanjutnya static routing with internet, lalu routing dynamic. Yang pertama konsep dynamic routing, selanjutnya pengenalan OSPF, lalu OSPF prepare topologi, lalu yang terakhir OSPF text koneksi dan retribute fault route ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Nah, jika kita definisikan tentang routing merupakan penentuan jalur tercepat atau jalur terbaik untuk network tujuan, di mana routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination ya teman-teman, di mana kedua ini networknya saling berbeda. Oke, kita selanjutnya yaitu klasifikasi routing. Di klasifikasi routing ini dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Pertama yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing itu merupakan routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table ya teman-teman. Jadi static routing berarti proses routing yang dilakukan secara manual ya teman-teman. Dan dynamic routing itu adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri teman-teman. Jadi di dynamic routing itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Nah, ada yang namanya IGP dan EGP. Nah, IGP itu kepanjangan dari Interior Gateway Protocol ya teman-teman. Nah, itu digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya itu sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lain. Nah, sedangkan EGP itu kepanjangan dari Exterior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Untuk contohnya yaitu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP ya teman-teman. Oke, kita ke contohnya di sini IGP dan EGP. Di IGP itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu Distance Vector Routing Protocol. Nah, ini bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat ya teman-teman. Untuk contohnya itu RIP versi 1, RIP versi 2, dan EGRP. Lalu yang kedua, Link State Routing Protocol itu bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titik. Nah, di sini untuk contohnya itu OSPF dan ISIS ya teman-teman. Dan yang ketiga itu Hybrid Routing Protocol. Nah, ini itu adalah gabungan dari Distance Vector Routing Protocol dan Link State Routing Protocol. Nah, contohnya itu EIGRP ya teman-teman. Nah, untuk contoh protokol EGP itu hanya satu di sini, BGP ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, pengenalan routing tabel, dan route flux ya teman-teman. Nah, untuk routing tabel itu berisi informasi route ke jaringan atau network tertentu. Routing tabel itu berisi nilai prioritas atau matriks dari masing-masing route. Routing tabel terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol.
Nah, routing tabel terbentuk dari semua root untuk network yang directly connected ke router, dan juga routing tabel terbentuk dari konfigurasi tambahan atau static root ya teman-teman. Oke, kita ke root flags. Pada simbol-simbol di sini itu terdapat definisi masing-masing ya teman-teman. Untuk D itu dynamic, A aktif, C connected, dan lain sebagainya. Jika teman-teman itu menemukan yang namanya DAC atau Dynamic Active Connected, ini dapat otomatis terinput ya teman-teman. Nah, adapun yang namanya AS atau Active Static ya teman-teman, ini dilakukannya itu secara manual, dan di sini terdapat DAO atau Dynamic Active, SPF, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas flags-flags ini pada konfigurasi static routing maupun dynamic routing nantinya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu routing static, pendahuluan static routing. Oke, di sini untuk yang pertama yaitu konsep static routing. Jadi static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola ya teman-teman. Nah, di sini misal anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Nah, Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Nah, dalam hal ini routing dapat digunakan ya teman-teman. Kita selanjutnya static routing. Nah, static routing dibuka dengan cara menambahkan jalur manual ke routing tabel. Nah, pada static route perlu menambahkan parameter routing, DST, address, dan gateway ya teman-teman, secara manual ya teman-teman, ke dalam routing tabel. Nah, di sini contohnya IP, root, edge, rumusnya, menu, kemana, lalu lewat mana. Oke, selanjutnya untuk static routing itu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Static routing itu membutuhkan resource yang ringan. Static routing tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar ya teman-teman. Lalu static routing manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu konsep-konsep dari static routing ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, routing static routing 2 router, pendahuluan ya teman-teman. Nah, sini kita langsung saja ke Pinet Lab-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan ya teman-teman 2 mikrotik router OS. Nah, di sini untuk ESP-nya itu saya menggunakan Cloud NAT ya teman-teman. Karena nantinya Cloud NAT ini akan mendapatkan range IP yang kelas A ya teman-teman, yaitu 10.x.x.x ya teman-teman. Nah, di sini saya juga menambahkan 2 mikrotik 1 dan mikrotik 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan sambungkan ke dalam mikrotik 1. Nah, di sini kita akan coba melihatnya IP dari mikrotik 1 ini. Nah, sini IP address screen. Nah, di sini saya mendapatkan 10.0137.33 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tuliskan pada header 1. Jadi kita label DHCP 10.0137.tx ya teman-teman. Kita apply. Nah, di sini untuk X itu bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya teman-teman. Tapi yang didapatkan itu berapa?
Di sini saya menambahkan X 10 1 1 10.0 1. Ini adalah IP dari mikrotik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita sambungkan dari mikrotik 1 ke mikrotik 2. Save. Nah, setelah itu kita akan tambahkan dua VPC sebagai klien. Nah, untuk VPC 1 itu menyambung ke mikrotik 1. Untuk VPC 2 menyambung ke mikrotik 2. Nah, di sini kita akan melakukan perapian topologi sebelum uji coba nantinya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan IP-IP-nya untuk 10 10 10 1 untuk mikrotik 1, untuk 10 10 10 2 untuk mikrotik 2, lalu 192 1681 dari mikrotik yang mengarah ke VPC 1 dan 192.168 1.2 yang adalah IP VPC 1, yang 192.168 2.2 IP dari VPC 2 dan 2.1 IP yang mengarah ke VPC 2. Nah, di sini kita akan tambahkan pada enter 1 kita edit ya teman-teman. Label kita tambahkan IP yang didapat oleh mikrotik 2 plus 10.0, kita apply, lalu kita edit. Nah, di sini 192 untuk yang mengarah ke VPC 1 168.1.0 ya teman-teman. Apply, edit 192.8.2.0 ya teman-teman. Apply. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita akan menyetting hostname pada mikrotik 1 dan 2. Teman-teman bisa masuk. Pertama, teman-teman bisa masuk ke dalam sistem identity. Lalu set name router 1 agar kita print. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah terganti menjadi router 1. Kita juga ke mikrotik 2. Nah, di sini sudah terganti menjadi router 2 ya teman-teman. Di sini kita juga akan mengganti pada nama pada di sini menjadi di sini sudah terganti ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberitahu tentang konsep neighbor ya teman-teman, yang mana neighbor ini artinya itu tetangga. Jika teman-teman ketikkan pada router teman-teman itu IP neighbor print, nah sini akan keluar output informasi yang dimiliki tetangga kita. Di sini itu adalah router 2 ya teman-teman, itu untuk router 2. Jadi, seperti itu ya teman-teman untuk materi static routing 2 router pendahuluan. Oke, di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu routing static routing 2 router lab ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke seperti kasus static routing 2 router. Oke, kita ke Pinet Lab-nya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan menghubungkan terlebih dahulu Pinet Lab kita ke PC atau laptop kita ya teman-teman. Melalui command prompt sini, run as administrator. Kita yes, teman-teman bisa ketikkan root add lalu 10.0.137.0 137.0 lalu maxnya
255 T10.0, lalu ketikkan IP Pinet Lab-nya 138. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba ping ke 10.1 Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke Winbox-nya. Nah, di sini kita login menggunakan IP routernya ya teman-teman. Di sini 10 0 3 login connect. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah login menggunakan IP router 1 ya teman-teman, yaitu 10.137.133 ya teman-teman. Nah, bagaimana jika router 2 kita bisa diakses melalui Winbox tanpa terhubung ke ISP? Nah, di sini untuk caranya itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya fitur Roamon ya teman-teman. Oke, kita akan coba langsung saja. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tools, lalu pilih Roamon. Nah, di sini untuk enable kita checklist, lalu kita apply, kita oke. Nah, lalu kita akan menyetingnya pada router 2-nya di Pinet Lab. Di sini pertama kita masuk ke tool, lalu Roamon, lalu kita ketikkan set enable yes. Nah, di sini sudah bisa. Di sini kita coba print. Nah, di sini untuk scratch-nya itu sudah berubah ya teman-teman. Nah, di sini kita coba kembali ke Winbox. Kita coba new Winbox. Lalu kita klik connect to Roamon. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini pada Roamonnya ini sudah teridentifikasi si router 2-nya ya teman-teman. Lalu kita connect saja. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan router 2 pada Winbox tanpa menggunakan IP address, tapi melalui router 1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan addressing. Nah, di sini teman-teman bisa ke router 1 terlebih dahulu ya. Router 1 lalu IP addressing. Oke, di sini sudah ada IP DHCP-nya ya teman-teman. Untuk router 1 kita coba tambahkan di sini untuk address dari ether 3 itu 192.168.1.1/24 ya. 192.168.1.1/24 kita apply. Ya, di sini untuk ethernya kita ganti ke ether 3. Lalu kita apply. Oke, di sini kita tambahkan untuk ether 2-nya itu 10.10.10.1/24. Lalu kita apply. Kita oke ya teman-teman. Nah, di sini kita juga ke router 2, IP address. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita tambahkan untuk ether satunya terlebih dahulu. Itu 10.10.10.T2/24. Kita ether 1 kita apply. Oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk IP yang mengarah ke kliennya, yaitu 192.168.2.0.2.1 ya teman-teman, /24. Nah, di sini untuk ethernya ether 2 kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini
Selanjutnya kita akan coba melihat uh, IP roots atau IP table itu pada roots. Nah, di sini kita juga bisa ke router 1 ya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini belum ada yang mengarah ke VPC 2 ya teman-teman, yaitu IP-nya 192.168.2.0. Nah, di sini belum ada ya teman-teman. Lalu kita tambahkan ya teman, yaitu IP-nya. Untuk TST address-nya teman-teman bisa ketikkan 192.168.0/24. Lalu untuk gateway-nya itu 10.10.10.2. Lalu kita apply. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita juga pada kita tambahkan di sini untuk IP yang mengarah ke router 1 ya, yang mengarah ke VPC 1 ya teman-teman. Nah, ya, di sini hanya ada dua ya teman-teman. Kita tambahkan untuk yang mengarah ke VPC 1 yaitu 192.168.1.0/24. Nah, di sini untuk gateway-nya kita coba 10.10.10.1. Kita apply ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan coba ping dari router 2 ke router 1. Apakah bisa di sini? Kita coba ya teman-teman. Oh ya, di sini kita akan coba lihat IP. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman untuk IP yang mengarah ke VPC 1 ya teman-teman. Kita coba ping ke router 1 apakah bisa. Terus 92.168.1. Sini ada yang salah ya teman-teman. Nah, tadi ada yang salah ya teman-teman. Kita akan coba lagi router 2. Di sini kita coba IP. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Kita coba ping ke router 1 atau router 1. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba pada router 1 ke router 2. Ping 2.168 2.1. Oke, di sini tadi kita sudah bisa ya teman-teman. Kita coba pada VPC 1 dan VPC 2. Kita coba. Nah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Aktifkan. Nah, di sini untuk VPC kita coba show IP. Nah, ini belum ada IP-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan menambahkan IP-nya secara manual. IP 168.2 dari 1.2 slash 24. Net gateway-nya 192.1/4. Nah, di sini sudah kita coba pada VPC 2. Tuh IP 192.168 2.2/24. Lalu gateway-nya 2.1/24. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman.
Nah, di sini kita akan coba ping terlebih dahulu 192 ke IP yang mengarah ke VPC 2, yaitu IP dari router 2, yaitu 168.2.1. Nah, di sini sudah bisa, kita coba untuk ping VPC VPC 1 ya teman-teman, yaitu 1.2. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba pada VPC 1. 2.2. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, atau routing static routing juga router pendahuluan ya teman-teman. Jadi di sini kita akan tambahkan satu router lagi. Di sini teman-teman bisa tambahkan, di sini kita tambahkan juga VPC-nya, VPC 3. Lalu itu kita koneksikan dari router 2 ke router 3. Ini saya by default saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam router 3-nya. Nah, di sini kita akan ganti hostname-nya, yaitu kita ke sistem identity, lalu kita set name router 3 ya teman-teman. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan sambungkan dari router 3 ke VPC 3. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengenalan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan IP-nya. Di sini untuk header 3 dari router 2 kita menggunakan IP 10.20.20.1/24, dan untuk ether 1 dari router 3 itu kita menggunakan IP 10.20.20.2/24 ya teman-teman. Dan yang untuk router 3 ether 2 kita menggunakan IP 192.168.3.1. ini menggunakan IP 192.168.3.2 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengaktifkan fitur Roamon. Itu kita ke tool, Roamon, lalu kita set enable yes ya teman-teman. Nah, di sini sudah scratch-nya sudah terganti ya teman-teman. Oke, untuk pendahuluan seperti itu saja ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu routing static routing 3 router lab ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke studi kasus yang ketiga. Kita lanjutkan, kita ke Bnet Lab. Nah, di sini kita sudah membuat topologi untuk router 3 ya teman-teman, studi kasus 3 router ya teman-teman. Nah, di sini untuk router 2 ke router 3 itu menggunakan 10.20.20.0, dan dari router 3 ke VPC 3 yaitu 192.168.3.0 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi ya addressing terlebih dahulu. Oke, kita ke Winbox-nya. Nah, di sini kita hanya Winbox. Nah, di sini kita ke return command. Kita pilih yang router 3 ya teman-teman. Kita connect. Di sini kita akan ke IP lalu addresses. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk header 2 yaitu
192.168.1.1/4 ya teman. Lalu kita karakter 2 kita apply. Oke. Lalu kita tambahkan juga untuk header satunya yaitu 10, 10, 20, T2/24 header 1 kita apply. Di sini sudah kita konfigurasi, kita menuju ke router 2. Nah, di sini kita tambahkan untuk header 3-nya yaitu 192. Sorry, di sini 10.20.20.1/24. Nah, di sini untuk header 3 ya teman-teman. Apply. Oke. Nah, di sini kita akan coba ping dari router 2 ke router 3. Ping itu 10, 20. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke. Nah, di sini jika kita lihat pada root tabel pada router 3, kita coba routers. Nah, di sini hanya ada 2 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita belum ada networknya ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan saja yaitu 192.168.0/24 lalu gateway-nya 10, 20, 20 1 ya teman-teman. Kita apply. Kita juga tambahkan lagi yaitu 10.10.10.0/24 untuk gateway-nya 10.20.20.1. Oke, apply. Oke, di sini kita akan tambahkan lagi tuh 192.168.1.0/24 dan gateway-nya 10, 20, 1 ya teman-teman. Kita apply. Oke, di sini sudah kita konfigurasikan. Kita juga tambahkan pada router 2 dan router 1. Pada router 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan yaitu IP 10 20/0/4 lalu gateway-nya 10.10T2 ya teman-teman. Kita apply. Kita oke. Nah, di sini kita juga tambahkan client 3 atau VPC 3 1.0/24 untuk gateway-nya T2 ya teman-teman. Nah, kita juga ke VPC ke router 2. Sini kita IP root, kita tambahkan yaitu IP ke client 3 ya teman-teman, 192.168.3.0/24 lalu gateway-nya ini 10.10.10.2 ya teman-teman. Apply. Di sini ada yang salah ya teman-teman. Oke, kita tambahkan, tadi ada yang salah 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya
10, 20, 22. Oke, di sini slash 24, apply. Oke ya. Nah, di sini sudah AS ya teman-teman. Oke, setelah itu kita cek pada PPC 3, kita aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba IP. Nah, di sini belum ada ya teman-teman. Kita akan tambahkan IP-nya 192.168.3.2/4. Untuk gateway-nya 192.168.3.3.1/24. Nah, di sini sudah. Kita akan coba ping ke VPC 1, yaitu ping 192.168.1.2. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita coba ping lagi ke VPC 3, sorry VPC 2, 8.2. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ketik trash lalu IP dari, nah trash ini itu misal dari VPC 3 ingin ping 2 itu lewat ke jalur yang mana ya teman-teman yang mau digunakan. Nah, di sini dari 192.168.3.1 ya teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu routing static routing 4 router ya teman-teman, dahuluan. Oke, kita ke pinetlabnya. Nah, di sini saya sudah siapkan router 4 dan VPC 4. Pertama, kita akan jalankan terlebih dahulu. Oke, kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa masuk. Nah, pertama kita akan cek IP network print. Nah, di sini belum ada ya teman-teman. Kita akan sambungkan terlebih dahulu. Dan kita akan ganti hostname-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Itu kita ke sistem identity lalu set name router 4. Enter. Kita coba print. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman. Kita coba enable. Oke, di sini belum ada. Saja ya teman-teman. Kita konekkan ke VPC 4. Nah, di sini untuk router 3 kita akan menggunakan IP yang 10.30.30.1/24 dan yang ini 10.30.30.2/24 ya teman-teman. Untuk router 4, untuk yang network 2 kita menggunakan IP yang 92.168.4.1 dan yang ini 4.2 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan edit. Untuk labelnya kita 10, 30, sorry, 30, 30, 0. Nah, di sini kita juga akan edit 192.168.4.0. Apply. Nah, di sini kita akan mengaktifkan fitur omonnya pada router 4. Itu kita ke tool lalu Roman. Nah, di sini teman-teman bisa set enable
Yes, kita coba. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman. Oke. Oke, seperti itu saja ya teman-teman untuk pendahuluan studi kasus 4 router. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, routing static, static routing 4 router lab ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke penyebabnya. Di sini kita aktifkan. Nah, di sini kita akan melakukan addressing pada router-routernya. Sebelum itu kita akan melakukannya pada VPC 4 terlebih dahulu ya teman-teman. So IP dari sini belum ada, kita masukkan IP-nya 68.4.2/24 kalau kita enter. Nah, di sini kita belum menyetingnya pada router 4 ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ke Win. Ya, di sini kita akan ke router 3. Nah, di sini kita tambahkan ya teman-teman, yaitu IP address ini kita tambahkan 10.30.30.1 ya teman-teman, /24. Kita masukkan ke header 3, kita apply. Ya teman-teman, kita masuk ke router 1, kita new inbox. Nah, di sini di router 1 ini kita akan mengakses router 4 pada winbox ya teman-teman, menggunakan Lumon ya teman-teman, menggunakan Lumon. Ini kita connect. Di sini kita sudah masuk ke dalam inbox router 4. Selanjutnya kita akan melakukan addressing, konfigurasi address. Jadi di sini kita tambahkan tuh 10.30.30.2/24 ya teman-teman. Kita ke header 1, kita apply, kita tambahkan lagi untuk yang header 2 nya, kita header 2 4.1/24 ya teman-teman, /24. Oke, kita apply. Oke. Jika kita coba cek pada terminalnya, ya di sini kita akan kembali lagi ke VPC 4, P192.168. Kita coba ping dari router 4 ke router 3, yaitu 10.30.30.1 ya teman-teman. Di sini bisa kita coba ke VPC 4 4.2. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi router 1, 2, 3 pada routersnya pada router 4 ya teman-teman. Pada router 4 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke routers. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan IP DST address-nya 21.168.3.0. Untuk gateway-nya 10.30.30.1. Ya, di sini /24. Apply. Kita tambahkan lagi 192.168.2.0/4.
gateway-nya 10.30.30.1 ya teman-teman. Setelah kita juga tambahkan lagi untuk yang 192.168.1.1.0/24 gateway-nya itu sama ya teman-teman, 30.30.30.1 ya teman-teman. Apply. Nah, di sini kita tambahkan lagi yaitu 10.10.10.0/24 gateway-nya sama ya teman-teman, 10.30.30.1. Apply. Di sini kita tambahkan lagi 10.20.0/24 gateway-nya sama, kita apply ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke router 3. Sini kita tambahkan 192.168.4.0/24. lalu untuk gateway-nya 10.30.30.2 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke router 2, kita tambahkan di sini 10.40.0/24. ini gateway-nya 10.20.20.2. kita apply ya teman-teman. Di sini ada yang sama. Oke, di sini sudah. Lalu kita tambahkan lagi itu 1.19.168.4.0/24 gateway-nya sama, terus dua. Oke, setelah itu kita ke router 1 ya teman-teman. Kita tambahkan di sini 10.30.30.0/24 gateway-nya 10.10.10.2. apply. Oke, kita juga tambahkan lagi terus 92.168.4.0/24 gateway-nya 10.10.10.2. apply. Nah, di sini kita coba ping dari terminal router 1 ke router 4 ya. Untuk ping 10.10.10.2. Nah, di sini sudah bisa ya teman. Kita coba dari VPC 4 ke VPC 1 link terus 92.168.1.2. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, cukup di sini untuk materi kali ini. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu routing static routing with internet ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah, yang hanya bisa akses internet itu hanya router 1 saja ya teman-teman, yang karena yang terhubung ke ESP ya teman-teman. Nah, agar bisa seluruh router dan klien-klien ini mendapatkan akses internet, itu teman-teman bisa menyetingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat pada router 1. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan IP. Nah, di sini itu terdapat IP ESP ya teman-teman, yaitu 10.0.137.1 ya teman-teman.
Nah, di sini agar semua bisa internetan, kita bisa menggunakan yang namanya default root. Caranya kita bisa ke router terbuka, nah di sini teman-teman bisa masuk ke terminal. Nah, lalu teman-teman bisa ketikkan IP root at gateway sama dengan 10.10.10.1 ya teman-teman. Coba IP print. Nah, di sini sudah ada IP dari default nya ya teman-teman. Nah, di sini sudah aktif. Kita juga akan melakukan pada router 3. Di sini untuk secara UI itu teman-teman bisa tambahkan di sini untuk test address-nya itu kita kosongkan. Nah, di sini untuk gateway-nya itu teman-teman bisa menggunakan yang mengarah ke router 3 yaitu 10.20.20.1 ya teman-teman. Kita apply. Oke, nah di sini sudah ada. Kita juga yang ini router 4, kita gateway 10.20.1, kita apply. Oke, nah di sini sudah bisa ya teman-teman, sudah ada IP-nya. Nah, terakhir kita perlu mengaktifkan firewall NAT terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, untuk mengaktifkan firewall NAT kita perlu ke router 1 ya teman-teman. Nah, di sini itu teman-teman bisa pilih IP lalu firewall, pilih NAT ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan di sini chainnya src-NAT, out interface vector 1, dan actionnya itu mesh query ya teman-teman. Lalu kita apply. Di sini kita coba melakukan ping pada router 4 ya teman-teman. Ping 888. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba ping. Nah, di sini itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita harus menyeting DNS-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Yaitu IP DNS sama dengan 8. Kita coba ping Google lagi. Nah, di sini sudah bisa. Kita juga akan melakukannya pada router 3 IP DNS Nah, di sini sudah kita kedua. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba pada klien VPC. Nah, di sini kita coba ping 888. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Kita coba ping.com. Nah, di sini itu tidak bisa. Nah, tadi kan tidak bisa ya teman-teman. Kita akan nyeting IP DNS-nya terlebih dahulu. IP DNS 8888. Lalu kita ping.com. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukannya pada VPC lainnya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu
routing dinamik pengenalan OSPF ya teman-teman. Nah, routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis ya teman-teman. Hal ini itu untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Di sini contohnya IGP Interior Gateway Protocol itu dibagi menjadi 3 ya teman, distance, vector, contohnya RIP dan IGRP, 2 link state, OSPF, ESIS, 3 hybrid, IGRP ya teman-teman. Untuk EGP itu Exterior Gateway Protocol, contohnya BGP ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk pengenalan OSPF. Oke, di sini untuk OSPF itu Open Source Path Freeze adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR, support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep kerjanya adalah cara dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Nah, rute yang dipilih sesuai kecepatan ya teman-teman. Nah, OSPF itu merupakan protokol running yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan ini mampu diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area ya teman-teman. Nah, OSPF area tujuannya itu untuk menjaga topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area ya teman-teman, untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perokuran. Oke, OSPF area itu ada banyak ya teman-teman. Ini sebagai contohnya backbone area 0, area ID 0000 itu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area dan semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal ya teman-teman. Lalu yang kedua, standar atau default area merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA, inter area dan inter area dan ABR yang terhubung dengan area 0 backbone area ya teman-teman. Lalu stub area yang paling ujung ya teman-teman, area ini tidak menerima advertise route, digantikan default area ya teman-teman. Lalu not sub by area, sub area yang tidak menerima external route, digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari route yang masih satu area ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu routing dynamic OSPF prepare topologi ya teman-teman. Oke, jika kita pergi ke Bnet Lab kita, di sini kita sudah memiliki topologi static routing yang kita konfigurasikan sebelumnya ya teman-teman. Di sini perangkatnya itu dalam keadaan mati, kemudian kita akan menyalakan satu persatu. Nah, di sini saya akan tambahkan satu router lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah menambahkan satu router dan satu VPC ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah nyalakan semuanya. Pertama saya masuk ke router 1. Nah, di sini saya sudah masuk ke router 1. Nah, di sini jika perangkatnya sudah dimatikan dan dinyalakan kembali, maka nanti secara otomatis konfigurasi WAN dari router 1 ke ISP itu IP yang akan didapatkan itu berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kita coba IP. Nah, di sini
IP-nya menjadi 64, yang tadinya 33 kita ganti ya teman-teman, 64. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke routernya satu persatu menggunakan Winbox ya teman-teman. Nah, perlu diingat jika kita sudah mematikan PC atau mematikan perangkatnya, maka kita perlu melakukan routing antara PC kita dan pinapelnya ya teman-teman, agar saling terhubung. Nah, di sini untuk caranya teman-teman bisa ke command prompt, lalu masuk ke run as administrator ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa masuk melalui Winbox-nya. Di sini saya menggunakan IP, kita connect teman-teman. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Kita coba lihat ada advance mode. Nah, di sini untuk Node dan romanya itu teman-teman bisa hapus saja ya teman-teman. Nah, di sini kita connect. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita juga akan masuk ke dalam VP router 1 sampai 5 ya teman-teman. Sini Winbox-nya kita new Winbox. Kita connect to Roman. Nah, di sini sudah ada router 2 sampai 5 ya teman-teman. Kita ke router 2 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, nah di sini kita sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mendisable static routing karena untuk konfigurasi OSPF agar tidak bertabrakan ya teman-teman. Kita ke P lalu root. Sini saya butuh juga di router-router lainnya ya teman-teman. Nah, di sini sudah semuanya ya teman-teman. Oke, seperti itu saja untuk prepare topologi OSPF ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu routing dynamic OSPF test koneksi dan retribute ke default route ya teman-teman. Kita langsung saja ke Pinet Lab ya teman-teman. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini kita akan melakukan retribute default route pada router yang mengarah ke ESP, yaitu router 1 ya teman-teman. Jika ingin melakukan default route, kita bisa ke routernya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita beri routing lalu SPF ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu bisa pilih yang instance ya teman-teman, lalu default route-nya teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, di sini untuk retribute default route itu artinya untuk router 2, 3, 4, 5 itu akan mendapatkan default route secara otomatis dari router 1 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang if install as tipe 1 ya teman-teman. Kita apply di sini, kita oke. Okay. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih network. Nah, di sini untuk tambahkan ini teman-teman bisa ke menu IP lalu root. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan sesuai IP yang DAC ya teman-teman. Nah, di sini untuk runningnya menjadi yes ya teman-teman. Kita juga akan konfigurasi pada router 2. Nah, di sini teman-teman bisa pilih default root. Ini never ya teman-teman. Nah, di sini untuk retribute connect route kita pilih yang tipe 1 ya teman-teman. Kita apply. Nah, lalu di sini teman-teman bisa tambahkan lagi seperti tadi. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan pada router 3, 4, dan 5 ya teman-teman.
Nah, sudah selesai untuk konfigurasinya. Nah, di sini kita coba verifikasi pada router 2 sampai 5. Nah, di sini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah, dan ini juga sudah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba ping 888. Di sini kita coba ya teman, pada router 2, router 5, ping 8. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kan VPC-nya itu mati ya teman-teman. Kita bisa menggunakan SRC address untuk bisa ping walaupun VPC-nya itu masih dalam keadaan non aktif ya teman-teman. Oke, kita coba pada VPC. Di sini saya akan menggunakan VPC 2 ya teman-teman. Ini kita coba lihat, ini belum ada IP-nya, kita tambahkan. Lalu kita ping 888. Nah, di sini kita coba ping domain. Oh ya, di sini untuk IP DNS-nya itu belum ada, kita coba masukkan terlebih dahulu IP 8 ping .com. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, di sini untuk konfigurasi static, routing, dan dynamic routing, di sini kita sudah berhasil semua ya teman-teman. Oke, di sini untuk materi kali ini sudah selesai. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa pada video selanjutnya.